Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari program studi Informatika, Fakultas MIPA Universitas Udayana, akan mempresentasikan penyelesaian kasus kelompok mata kuliah pengantar pemrosesan data multimedia. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Ibu Tuyadi Juniawan, dengan NIM 2208561-033, dan Iwayan Adi Surya Gemilang dengan NIM 2108561-039. Dilanjutkan dengan Azra Aaliyah Sesia Sibil dengan NIM 2208561-040. Dilanjutkan dengan I Agus Indra Dipta Prayoga dengan NIM 2208561-114. Dan yang terakhir Kadek Wina Septiana dengan NIM 2208561-132. Nah, eh, pada kasus kelompok ini dari mata kuliah pengantar pemrosesan data multimedia pada semester genap 2023-2024 adalah membangun sebuah sistem klasifikasi genre musik menggunakan model machine learning konvensional neural network atau CNN dengan menerapkan konsep representasi dan preprocessing data audio. Fitur utama aplikasi ini adalah untuk mengklasifikasikan genre musik secara otomatis berdasarkan spektrum audio. Lalu untuk penjelasan umum, sistem aplikasi dan asumsi dan batasan sistem. Penjelasan sistem ini menggunakan metode CNN yang akan diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman Python. Data audio diproses menjadi representasi spektrogram yang kemudian dianalisis menggunakan CNN untuk mengenali pola-pola yang terkait dengan berbagai genre musik. Nah, selanjutnya asumsi. Data audio telah diproses menjadi spektrogram. Dataset yang digunakan mencakup berbagai genre musik dengan representasi yang memadai. Untuk batasan-batasan, yang pertama, fokus pada penggunaan CNN tanpa mempertimbangkan metode klasifikasi lain secara mendalam. Terbatas pada analisis genre musik tertentu yang diimplementasikan. Baik, untuk dataset yang kami gunakan yaitu dataset dari GTizen Dataset Musik Genre Classification yang diupload oleh Adrada pada 4 tahun yang lalu. Pada dataset ini sudah terdiri dari banyak genre musik diantaranya blues, classical, country, disco, hip hop, jazz, metal, pop, reggae, dan rock. Pada setiap genre musik terdiri dari 10 sampel musik. Kita bisa lihat pada musik blues. Dan saya coba untuk dengarkan salah satu sampel dari dataset ini. One bourbon, one scotch, and one... Nah, saya akan lanjut ke tahap program. Baik, untuk bagian program, kami di sini yang pertama dilakukan itu menginstal beberapa library yang dibutuhkan. Yang pertama ada Librosa. Pada library ini digunakan untuk menganalisis dan memproses audio musik. NumPy ini digunakan untuk operasi matematika dan array multidimensi. Pandas ini digunakan untuk bekerja dengan data yang berbentuk tabel atau data frame. Seaborn ini digunakan untuk membuat plot statistik yang digunakan secara visual. Lalu OS ini digunakan untuk mengakses file. JSON ini digunakan untuk bekerja dengan data yang dalam format JSON atau JavaScript objek. Nah, JavaScript objek. Lalu TensorFlow ini digunakan untuk pembelajaran mesin atau pembelajaran yang mendalam yang dikembangkan oleh Google. Sklearn ini digunakan untuk pembagian data menjadi dataset latih dan dataset uji, serta untuk validasi silang atau cross validation. Pada Sklearn ini juga dipanggil keyfold. Keyfold ini nanti digunakan untuk di mana dataset itu dibagi menjadi K bagian dan model dilatih dan model diuji dengan K kali. Pada program ini kami menggunakan K sama dengan 5. Baik, untuk selanjutnya yaitu menghubungkan Google Colab
dengan Google Drive agar bisa diakses datasetnya. Dan selanjutnya yaitu mendefinisikan patch directory di Google Drive yang berisi dataset file audio dengan genre musik yang berbeda-beda. Nah, pada bagian musik underscore dataset ini yaitu adalah list kosong untuk menyimpan jalur file atau patch setiap audio yaitu dengan format WAV. Nah, genre target ini digunakan untuk list kosong untuk menyimpan genre dari setiap file audio. Baik, untuk bagian genre underscore target.rpm ini, yaitu memecah jalur file, yaitu file name, menjadi komponen-komponen berdasarkan karakter pemisah, yaitu slash. Komponen pada indeks ke-8 dianggap sebagai nama genre dari audio tersebut, nanti ditambahkan ke dalam genre underscore target. Nah, di sini sudah terlihat ketika saya menjalankan program tersebut. Di sini ada number of genre yaitu 10. Pada dataset yang sudah saya jelaskan tadi ada 10 genre yang diantaranya rock yaitu 100 file, country, hip hop, classical, disco, metal, pop, blues, jazz, dan reggae. Semuanya itu berisikan 100 file sampel audio musik. Lalu tahap berikutnya yaitu testing audio file. Pada tahap ini saya mencoba untuk mengambil sampel audio yaitu dengan audio ke 500 dari dataset saya. Bisa didengarkan. Nah, lalu pada tahap selanjutnya yaitu visualisasi audio. Pada tahap pertama, visualisasi dengan waveform. Pada tahap ini, saya akan memvisualisasikan dengan menggunakan eh, library Librosa, yaitu librosa_display.waveshow. Dan di atasnya yaitu ada ukurannya yaitu 16,5 yang menandakan 16,5 inci untuk ukurannya. Di sini sudah terlihat waveformnya. Lalu selanjutnya yaitu spektrogram. Nah, pada bagian spektrogram ini plt.figure fixed size itu digunakan untuk membuat ukuran lebar 14 dan tinggi dengan 5 inci. Nah, librosa.display.spectio itu digunakan untuk menampilkan spektrogram dari XDB dengan sumbu X sebagai waktu dan sumbu Y itu sebagai frekuensi dalam Hertz. Nah, plt.title itu digunakan untuk menambahkan judul pada plot sebagai judulnya itu spektrogram. Lalu PLT color bar itu menambahkan color bar di sebelah plot untuk menunjukkan skala nilai dB. Lalu selanjutnya yaitu menampilkan mel spektrogram pada bagian librosa.fitur.mel spektrogram itu digunakan untuk menghitung mel spektrogram dari sinyal audio Y dengan 128 filter mel. Di sini sudah terlihat Y sama dengan Y, SR sama dengan SR, dan nmel sama dengan 128. Dan librosa.power_to_db ini digunakan untuk mengkonversi mel spektrogram ke skala dB dengan nilai referensi maksimal dari mel spec. Lalu pada bagian ini mel.figure ini digunakan juga untuk membuat file spektrogram itu berukuran 10 dikali tingginya itu 5 inci. Dan librosa.display.spectio itu digunakan untuk menampilkan mel spektrogram dengan skala dB dengan sumbu X sebagai waktu dan sumbu Y itu sebagai frekuensi mel. Frekuensi maksimum itu diatur hingga di sini sudah terlihat 8000 Hz. Lalu selanjutnya yaitu pada bagian ekstraksi MFCC dan juga penyimpanan dalam bentuk JSON. Pada di bagian awal ini, dataset patch ini digunakan untuk jalur direktori tempat penyimpanan musik yang disimpan. Nah, JSON patch ini itu jalur yang digunakan untuk menyimpan file JSON yang nantinya hasil ekstraksi dari MFCC. Sample rate ini itu tingkat sampel audio dalam bentuk Hertz. Nah, track duration ini durasi setiap track audio dalam bentuk detik. Di sini bisa dilihat 30 detik. Sampel per track ini digunakan total jumlah dari sampel track audio dihitung sebagai sample rate dikali dikali track duration.
Nah, saya lanjut ke dalam fungsi shape._mcc ini. Num underscore mcc itu digunakan untuk jumlah koefisien yang akan diekstraksi. Lalu n underscore fft fft itu dalam bentuk integer digunakan untuk interval yang dipertimbangkan untuk menerapkan fft atau diukur dalam jumlah sampel. Lalu lanjut, di sini ada inisiasi struktur data, data direktori untuk menyimpan peta mapping, genre, label, dan fitur MSCC. Lalu di sini ada perhitungan segmentasi. Sampel per segmen itu digunakan untuk jumlah sampel per segmen dihitung sebagai eh, sampel per track dibagi 6 segmen. 6 MLCC vektor per segmen itu jumlah vektor MLCC nantinya per segmen dihitung sebagai sampel per segmen dibagi hop length. Baik, selanjutnya lanjut ke bagian di sini ada perulangan. Semantic label ini digunakan untuk mengambil nama genre dari jalur directory. Data mapping ini digunakan untuk menambah nama genre ke dalam peta mapping. File path ini untuk menghubungkan jalur directory dan nama file untuk mendapatkan jalur lengkap file. Librosa load ini digunakan untuk membuat file audio dan mengembalikan sinyal audio dan tingkat sampel. Librosa.fitur_mcc ini itu digunakan untuk mengekstraksi MFCC dari segmen sinyal audio. MFCC sama dengan MFCC.t ini digunakan untuk transfer hasil MFCC untuk memudahkan penyimpanan. Nah, selanjutnya itu dari hasil ekstraksi fitur menggunakan MFCC itu disimpanlah ke dalam bentuk JSON. Pada program bisa dilihat with open JSON patch. JSON patch ini nantinya akan sudah dijelaskan tadi patch untuk menyimpan file JSON-nya itu di mana. Pada di bawahnya ini saya memanggil fungsi shape_mfcc, memanggil dengan parameter yang sudah ditentukan termasuk 6 segmen sama dengan 6 untuk dibagi setiap track audio menjadi 6 segmen. Di sini bisa dilihat hasil dari ekstraksi fitur dan juga shape ekstraksi fitur tersebut menjadi sebuah file JSON. Di sini untuk outputnya sudah terlihat ada 6 segmen yang sudah saya tentukan. Untuk selanjutnya, pemrosesan data dan pembangunan model akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang di sini saya akan membahas tentang pemrosesan data dan pembangunan model. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Iwayan Adi Surya Gemilang dengan NIM 2108561039. Nah, di sini ada fungsi load data yang dimana fungsi ini berguna untuk mengambil atau mengeload data yang sudah disimpan pada JSON sebelumnya. Nah, di sini data-data tersebut akan disimpan seperti ini, yang dimana X akan menyimpan data tentang MFCC, Y akan menyimpan data tentang label atau target untuk machine learning nanti, dan Z akan menyimpan data mapping. Berikutnya adalah fungsi untuk plot history yang digunakan untuk memperlihatkan akurasi atau loss pada saat training atau validasi. Bisa lihat fungsinya adalah seperti ini. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model yang kami bangun pada kasus ini, yaitu kami menggunakan model CNN atau Convolutional Neural Network. Nah, di sini ada beberapa layer yang akan digunakan untuk model yang kami bangun. Di sini kami menggunakan 3 convolutional layer, satu flatten layer, satu dense layer, dan satu output layer. Yang pertama, kita bisa lihat dari convolution layer yang pertama. Di sini pada layer conv 2D-nya, kami menggunakan filter sebanyak 32 dengan ukuran 3x3 dan fungsi aktivasi ReLU atau Rectified Linear Unit yang digunakan untuk menambahkan non-linearitas pada model.
Nah, lapisan ini membantu dalam mendeteksi fitur dasar dari spektrogram seperti tepi dan tekstur. Dan ada juga input shape dalam layer ini, yang dimana data spektrogram akan dimasukkan pada layer ini. Dan selanjutnya ada max pooling 2D dengan ukuran maksimum dalam setiap blok yaitu 3x3 dan stretch-nya adalah 2 dengan pada layer ini pooling dilakukan dengan langkah 2 yaitu padding same, memastikan output memiliki ukuran yang sama dengan input jika diperlukan padding. Pooling ini membantu dalam mengurangi dimensi data dan komputasi. Dan selanjutnya ada batch normalization layer yang dimana akan digunakan untuk normalisasi batch yang membantu mempercepat pelatihan dan stabilitas dalam menormalkan output dari lapisan sebelumnya. Dan convolutional layer yang kedua hampir mirip dengan convolutional layer yang pertama dan tidak ada terlalu banyak perbedaan, masih menggunakan filter 32 dan ukuran 3x3 dan fungsi aktivasi juga masih relu. Dan selanjutnya pada convolutional layer 3 di sini ada yang berbeda sedikit, di mana filter masih tetap dengan 32 akan tetapi ukurannya berubah menjadi 2x2 dan fungsi aktivasinya masih menggunakan relu. Dan selanjutnya yaitu flatten layer. Nah, lapisan ini mengubah output dari lapisan konvolusi menjadi vektor satu dimensi untuk dimasukkan ke lapisan dense. Nah, vektor ini berisi semua fitur yang telah diekstraksi oleh lapisan konvolusi yang tadi. Berikutnya adalah layer dense. Lapisan dense ini memiliki 64 neuron dan fungsi aktivasi relu juga, yang mana lapisan ini berfungsi untuk menggabungkan informasi dari fitur yang diekstraksi dan membantu dalam membuat keputusan akhir. Di sini juga ditambahkan layer dropout 0,3 yang dimana dropout dengan probabilitas 30% digunakan untuk mencegah overfitting dengan secara acak menonaktifkan 30% neuron selama pelatihan. Nah, layer dropout ini membantu model untuk menjadi lebih umum dan tidak terlalu bergantung pada fitur tertentu. Dan yang terakhir adalah output layernya, yang dimana output layer ini menggunakan dense dengan neuron 10, yang dimana sama dengan jumlah dari fitur yang dimiliki pada kasus ini, yaitu genre-genrenya seperti pop, rock, jazz, klasik, dan lain-lainnya yang bertotal dengan 10. Nah, fungsi softmax dalam lapisan ini memastikan bahwa output adalah distribusi probabilitas yang jumlahnya 1. Baik, secara keseluruhan model ini menggunakan 3 lapisan konvolusi untuk mengekstraksi fitur dari spektrogram musik, diikuti dengan lapisan flatten dan dense untuk menggabungkan fitur tersebut dan membuat prediksi akhir tentang genre musik. Lapisan normalisasi batch dan dropout ditambahkan untuk meningkatkan stabilitas dan mencegah overfitting, menjadikan model ini lebih robust dalam klasifikasi genre musik. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kade Wina Septiana dengan NIM 2208561132. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan model dengan Keyfold Cross Validation. Sebelumnya saya akan menjelaskan ini terlebih dahulu. Jadi untuk Depth Clipper Database Keyfold ini, fungsi ini mempersiapkan dataset untuk validasi silang Keyfold dengan memuat data dan membagi dataset menjadi beberapa lipatan. Jadi untuk end split ini merupakan jumlah lipatan yang diinginkan untuk validasi silang Keyfold-nya. Lalu untuk load data ini adalah fungsi untuk data dari jalur yang telah ditentukan. Lalu pada ini adalah untuk menambahkan dimensi tambahan untuk memastikan bentuk data sesuai dengan input yang diharapkan oleh model. Dalam hal ini menjadi array 4D. Lalu di bawahnya Keyfold ini berfungsi untuk menginisialisasi objek Keyfold untuk membagi data menjadi beberapa lipatan dengan pengacakan dan status acak untuk memastikan hasil
yang reproducible. Lalu bawahnya ada ini, yaitu untuk menghasilkan daftar indeks pelatihan dan pengujian untuk setiap lipatan. Lalu pada fungsi predict, fungsi ini digunakan untuk melakukan prediksi pada suatu sampel menggunakan model yang telah dilatih. Ini untuk menambahkan dimensi tambahan ke data input agar menjadi array 4D. Lalu di bawahnya, ini itu untuk melakukan prediksi menggunakan model. Lalu di bawahnya, prediksi indeks. Itu untuk mendapatkan indeks dengan nilai prediksi terbesar. Lalu di bawahnya ada target sama dengan X dalam kurung Y ini itu untuk mendapatkan label target. Lalu di bawahnya predict sama dengan Z ini itu untuk mendapatkan label prediksinya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelatihan model dengan keyword cross validation-nya. Jadi untuk memanggil fungsi prepare dataset keyword untuk membagi dataset menjadi 5 lipatan untuk validasi silang. Lalu ini itu juga untuk mengembalikan daftar indeks pelatihan dan menguji untuk setiap lipatan serta X, Y, dan Z-nya. Lalu ada di bawahnya ada inisialisasi variabel untuk menyimpan matriks kumulatif. Ini untuk menginisialisasi variabel cumulative accuracy untuk menyimpan akurasi kumulatif dan dari semua lipatan. Lalu yang di bawahnya ada ini, yaitu untuk perulangan melalui setiap lipatan. Jadi untuk melakukan perulangan melalui setiap lipatan, memisahkan data pelatihan X-train, Y-train, dan data penguji X-test dan Y-test untuk berdasarkan indeks yang diberikan oleh keyword split. Lalu ada di bawahnya, itu untuk membangun model jaringan saraf. Itu untuk menentukan bentuk input shape-nya berdasarkan data pelatihan, memanggil fungsi boot model untuk membangun arsitektur model dengan bentuk input yang ditentukan. Lalu selanjutnya adalah kompilasi model. Ini untuk menginisialisasi optimizer Adam dengan laju pembelajaran 0.001, yaitu untuk mengompilasi model dengan optimizer tersebut menggunakan loss function, spreads, categorical, coarse, drop T, dan metric accuracy. Lalu yang keenam yang ini selanjutnya ini ada pelatihan model, yaitu untuk melatih model pada data pelatihan X-train dan Y-train dan memvalidasi pada data pengujian X-text dan Y-text. Lalu menggunakan batch size 32 dan 50 expose untuk menampilkan output pelatihan, yaitu ini. Oke, selanjutnya itu adalah ini ya akurasi yang sudah didapatkan. Jadi untuk penyimpanan modelnya itu disimpan di drive My Drive Collab Notebook masing-masing musik classification. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai evaluasi model. Setelah dilakukan pelatihan model menggunakan cross-fault validation, model akan dievaluasi menggunakan beberapa matriks evaluasi. Matriks evaluasi berikut adalah precision, recall, F1 score, dan juga akan dihitung akurasinya. Nah, untuk hasil evaluasi tersebut nantinya akan ditampilkan melalui confusion metric dan juga kurva, di mana confusion matrixnya tersebut akan menampilkan untuk beberapa label yang sudah dibuat, di mana ada total label 10, yaitu rock, country, hip hop, classical, disco, metal, pop, blues, jazz, dan reggae. Selanjutnya untuk codingannya dapat dilihat pada bagian evaluasi model, di mana yang pertama akan di-load modelnya menggunakan pickle, dan selanjutnya ada bagian untuk menampilkan confusion metric, di mana di dalam library import confusion metric dan confusion metric display. Selanjutnya dilakukan codingan untuk membuat prediksi pada seluruh data uji. Selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan confusion metric dan juga menampilkan classification report. Classification report ini berupa teks nantinya, di mana akan mencakup semua hasil-hasil evaluasi tersebut. Nah, selanjutnya ditampilkanlah confusion matrixnya, di mana sudah ada beberapa label yang dibuat tadi. Yang pertama ada rock, country, hip hop, classical, disco, metal, pop, blues, jazz, dan reggae. Selanjutnya pada classification report dapat dilihat akurasi dari precision, recall, F1 score, dan juga akurasinya, di mana rock memperoleh precision sebanyak 56, recall 56, F1 score 56. Country memperoleh 72, 64, 68. Hip hop memperoleh 68, 66, 67. Classical memperoleh 90, 95, 93. Disco memperoleh 66, 64, 65. Metal memperoleh 85, 88, dan 86. Pop memperoleh 74, 83, dan 78. Blues memperoleh 72, 81, dan 76. Jazz memperoleh 91, 80, 85. Reggae memperoleh 69, 69, 69. Selanjutnya untuk akurasi keseluruhan dari model yang sudah dibuat ini adalah 75% dari hasil klasifikasinya. Selanjutnya akan dilakukan untuk visualisasi akurasi dan error dari model yang sudah dibuat, di mana nantinya akan ditampilkan melalui sebuah grafik atau kurva. Nantinya ada dua grafik. Yang pertama ada grafik akurasi dan grafik error. Dapat dilihat setelah dilakukan pengetesan, total dari akurasi yang sudah dibuat dari model ini adalah 75%. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Azra Aliasia Sibil dengan NIM 2208561040, yang pada kesempatan kali ini saya membuat framework Streamlit dalam penyelesaian tugas kasus 2 dari klasifikasi genre musik dengan metode Convolutional Neural Network atau CNN. Bisa dilihat di layar ini terlihat user interface dari aplikasi yang sudah kami rancang, di mana kami menggunakan Streamlit sebagai frameworknya. Di sini kami menggunakan Streamlit karena memang Streamlit cenderung lebih mudah daripada kita harus membuat websitenya langsung menggunakan PHP dan segala macam. Jadi di sini kami memanfaatkan Streamlit, dan memang Streamlit itu tidak bisa kita ubah 100% atau kita tidak bisa mengubah total dari desainnya atau CSS dan segala macam. Memang Streamlit sangat strict terhadap hal tersebut. Di sini tapi kami berusaha untuk mempercantik dari UI-nya ini dengan memanfaatkan dari sidebar-nya. Di sini saya menggunakan sidebar sebagai penjelasan dari genre-genre yang kami gunakan sebagai label, di mana di sini ada yang pertama ini ada genre explanation-nya, di mana aplikasi ini itu mengklasifikasikan genre musik berdasarkan dari audio atau file audio yang yang di dalam dari format WAV. Nah, dia menggunakan metode CNN yang sudah dilatih dengan ekstraksi fitur MFCC. Nah, adapun genre-genrenya seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, itu ada blues, classical, country, disco, hip hop, jazz, metal, pop, reggae, and rock. Nah, itu untuk mempercantik saja. Jadi kami menggunakan
sidebarnya sebagai percantikannya dari aplikasi kami. Lalu dari main aplikasinya sendiri itu kita menggunakan title-nya di sini ada Music Genre Classification, di mana pengguna itu dapat memasukkan file audio yang sudah dalam format WAV atau WAV. Jadi di sini ada tulisan choose a WAV file, terus ada drag and drop file here, kita limit 200 MB per filenya. Bisa kita langsung saja demokan sekalian. Di sini kita browse files untuk memasukkan file audio yang sudah sesuai dalam format WAV. Nah, di sini kita coba masukkan musik country dan kita coba prediksi. Misalnya di sini kita masukkan file country-nya. Nah, jadi sudah muncul bahwa yang sudah kita masukkan di sini ada country.0000 WAV sebesar 1,3 MB dan kita juga bisa mendengarkan seperti apa bunyi dari atau isi dari file audio tersebut. Misalnya di sini kita play. Jadi di sini terdengar dari sebuah potongan musik atau lagu yang dia itu bergenre country. Nah, di sini ada langsung muncul tombol predict genre di mana kita bisa maka dia akan running dan muncul genrenya yang sudah diprediksi itu dari berdasarkan file audio tersebut, genrenya adalah country. Begitu. Jadi langsung saja masuk juga ke dalam backend-nya atau pembuatan Streamlit-nya. Oke, jadi di sini yang kita butuhkan dalam pembangunan Streamlit ini itu, yang pertama kita harus mendapatkan file H5 dulu dari yang sudah kita bangun di Google Colab. Kita membutuhkan file H5 itu supaya dia bisa memprediksi genrenya. Lalu kita juga harus menyiapkan folder user audio di mana folder user audio itu yang nanti akan menampung dari file-file audio yang dimasukkan oleh user. Tanpa adanya user audio ini jelas tidak akan berjalan gitu programnya. Lalu di sini juga kita menggunakan file H5-nya itu yang music genre classification ini. Nah, ini file H5-nya, bisa dibuka. Lalu masuk langsung ke programnya. Dalam pembuatan Streamlit-nya ini kami menggunakan beberapa library di mana tentu saja Streamlit-nya, lalu ada NumPy, Librosa untuk ekstraksi fitur dan segala macam. Di sini kami menggunakan MFCC. Lalu di sini langsung kita memasukkan function untuk ekstrak MFCC dari file audio. Lalu function kedua itu untuk memprediksi dari genre tersebut. Oke, segala macam. Lalu di sini untuk menload modelnya. Jadi dalam memprediksi ini dibutuhkan suatu model yang mana kita yang sudah dibangun pada Google Colab sebelumnya. Jadi di sini kan kita menggunakan CNN. Nah, file CNN itu kita ditampung dalam file H5 nanti yang akan nanti dipanggil di pembuatan Streamlit ini. Nah, di sini udah kita kasih komen juga load model. Ini fungsinya untuk memanggil model tersebut atau memuat model tersebut. Lalu di sini ada main function untuk menjalankan Streamlit-nya. Di sini ada title itu untuk yang tadi ada music genre classification, lalu ada sidebar-nya itu yang tadi saya gunakan untuk mempercantik. Lalu ada file uploader, ini buat mengupload filenya di mana kita sudah memberikan tipe khusus untuk file yang dapat diupload yaitu WAV. Lalu udah ada if-nya juga kalau misalnya diupload bagaimana, tidak diupload bagaimana. Nah, ini ada genrenya yang diklasifikasi ada blues, classical, country, disco, hip hop, jazz, metal, pop, reggae, dan rock. Oke, mungkin untuk pembuatan dari aplikasinya seperti itu penjelasannya. Dan sekalian saya tutup presentasinya juga. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelesaian tugas kasus 2 ini. Kurang lebihnya mohon diterima. Kami tutup dengan terima kasih dan para mesanti. Om, Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.